Ya, ini proses gol yang dilakukan oleh Man City ke gawang Liverpool berasal dari tendangan corner kick yang diambil Kevin De Bruyne. Kemudian Ake posisinya sebagai layer untuk menjauhkan posisi McAllister dari kotak kecil penalti. Setelah dibersihkan Ake, posisi McAllister, John Stones masuk ke ruang kosong tersebut. Darwin Núñez yang ditugaskan untuk menandai posisi John Stones pun gagal untuk mengantisipasi pergerakan tersebut. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Di video ini kita akan membahas pengaruh Liga Elit Eropa terhadap kompetisi sepak bola yang ada di Indonesia dan timnas Indonesia. Selesai gol yang diciptakan Man City ke gawang Liverpool lewat skema set piece yang sangat amat ciamik, di tataran analisis pundit kemudian komentator yang ada di sepak bola Inggris secara khusus memperbincangkan bagaimana City bisa secara mulus melakukan cara eksekusi corner kick tersebut. Ternyata usut punya usut, Man City ini mempunyai pelatih khusus set piece, namanya Carlos Vicens. Carlos Vicens ini sempat diperkirakan akan hengkang dari Man City. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano bahkan di media sosialnya beberapa tahun yang lalu. Tujuan dari Carlos Vicens ini, asisten pelatih dari Guardiola, teman-teman, ke salah satu klub Belanda. Sebelum Carlos Vicens akan datang ke klub tersebut, sedang berjuang dari zona degradasi, namun di endingnya harus degradasi. Membuat Carlos Vicens pun memikirkan ulang dan akhirnya ia bertahan di Man City. Dan Man City pun serta Pep Guardiola sangat senang akan keputusan dari Carlos Vicens tersebut. Nah, ada kaitannya Carlos Vicens nih dengan pertandingan Man City melawan Liverpool di saat Guardiola melakukan selebrasi. Selesai gol Man City ke gawang Liverpool, Guardiola tertangkap kamera melakukan selebrasi dengan menunjuk ke salah satu sisi. Kalau kita lihat di videonya tidak jelas ke posisi siapa nih ditunjuk oleh Pep Guardiola. Ternyata setelah aku menonton ulang lewat kanal Sky Sports, teman-teman, pertandingan Man City melawan Liverpool, Pep Guardiola menunjuk ke sisi asisten pelatihnya. Siapa, Bang Tom? Iya, Carlos Vicens tadi, yang tugasnya memang secara spesifik untuk mengatur bagaimana set piece yang didapat oleh Man City ini tidak terbuang sia-sia. Seoptimal mungkin bisa diciptakan peluang bahkan gol. Dan akhir-akhir ini kan bisa kita lihat Man City lewat set piece sangat-sangat berbahaya, dan salah satu orang yang memiliki peran vital, teman-teman, yaitu posisi John Stones. Dan ketika Carlos Vicens namanya hype lagi meninggi, teman-teman, setelah Guardiola menunjuk akibat gol yang dilakukan City ke gawang Liverpool, dibahaslah lagi Carlos Vicens. Dan salah satu turning point-nya bisa kita lihat sekelas Man City di bawah asuhan Pep Guardiola sangat detail dan spesifik. Ia mempunyai pelatih set piece yang memang benar-benar sangat kompatibel, sangat-sangat apik, teman-teman. Bukan hanya sekedar title, tapi sangat berpengaruh terhadap Man City. Hal serupa juga dialami oleh Arsenal bersama Arteta. Arteta, perhatikan aja, mempunyai beberapa set piece yang sangat ciamik dan berhasil menciptakan sebuah gol yang akhirnya mempengaruhi hasil akhir dari Arsenal. Dan ya, Arteta mempunyai orang yang sangat ia anggap bisa mengubah cara pengambilan set piece, dan orangnya sudah ada. Nah, khusus kembali ke Man City, Carlos Vicens ini ia berkolaborasi dengan namanya Jack Wilson. Dan kalau bicara hanya gol tok yang dilakukan Man City ke gawang Liverpool, itu sebuah keberuntungan ataupun sebuah hal yang ya biasa-biasa aja, aku pikir enggak. Ini tentu hal yang harus dipahami benar-benar oleh pemain Man City. Nggak gampang kan pengertian terjadi di atas
situasi corner kick tersebut, Ake sebagai layer menjauhkan posisi McAllister, kemudian John Stones mengisi posisi yang dibersihkan oleh Ake, dan tercipta gol yang sangat ciamik. Nah, lantas apa kaitan pembahasan kita ini dengan Liga Indonesia, dengan Timnas Indonesia? Bahwasanya penting di dunia sepak bola sekarang bukan hanya kita bicara sosok siapa nama pelatihnya, siapa pelatihnya, tapi kita bicara sosok di belakang pelatihnya tersebut. Dalam konteks apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola ini kan jadi membuat orang kepo. Siapa yang ditunjuk? Bahkan di media Spanyol pun teman-teman, Relevo nama medianya, membahas sosok yang ditunjuk oleh Pep Guardiola. Nah, jadi keberhasilan Pep Guardiola, keberhasilan pelatih-pelatih seperti Arteta lagi dan pelatih lainnya bukan hanya bergantung kepada sosok dirinya sendiri, tetapi siapa di belakang layarnya, siapa yang membantu dirinya. Oke, di Liga Indonesia, aku menganggap nggak semuanya ya, nggak semuanya. Aku berpikir udah ada klub-klub di Liga Indonesia ini udah berpikir modern banget. Di Liga Indonesia, itu tidak semuanya loh. Klub mempunyai departemen analis. Ataupun secara spesifik kita bicara pelatih yang mengurusi dalam sisi set piece, bola mati. Itu nggak semuanya. Nggak semuanya. Bahkan untuk bicara departemen analisis saja yang mengakomodir semua bidang-bidang analis, itu nggak semua klub. Yang aku tahu ya, Persija ada, Persib Bandung ada, Bali United ku rasa ada juga teman-teman, PSS Sleman ada, dan klub-klub lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman. Nggak semuanya ada. Nah, kalau kita bicara ada nih, semua klub berpikiran modern ke sisi apa yang dilakukan Man City, detail banget, bla 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 bla, pengaruhnya akan sangat luar biasa terhadap permainan ataupun gaya yang terjadi di atas lapangan. Kita akhirnya bukan hanya bicara Liga Indonesia itu sebagai tontonan, tetapi memberikan influence terhadap klub-klub yang ada di Liga Indonesia, bahkan akhirnya nanti ke Timnas Indonesia. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, dengan apa yang kita lihat di sepak bola elit Eropa, akhirnya banyak klub-klub Liga Indonesia yang mengadopsinya, yang menirunya teman-teman. Aku katakan itu nggak salah, itu normal teman-teman. Contoh yang akhir-akhir ini anyar, misalnya jebakan offside yang dilakukan oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Meskipun ini bukan Eropa teman-teman, dataran Asia, kan akhirnya dicuplik ulang lagi apa yang pernah dilakukan oleh timnas Jepang. Ya, walaupun aku berpikir Boyan Hodak sudah lama juga melakukan hal tersebut. Sebelum melatih Persib Bandung, ia bersama Kuala Lumpur, klub dari Liga Malaysia, melakukan hal serupa. Jadi apa yang kita lihat di Eropa, liga-liga yang sudah elit teman-teman berkembang, itu akhirnya sangat membantu pelatih-pelatih lain yang ada di belahan dunia. Contoh lagi, misalnya menggunakan taktik 3 back. Nah, pemain di tengah ini tidak hanya sebagai libero ataupun sebagai pemain bertahan di belakang, tetapi ia juga bergerak bisa masuk ke tengah, menjadikan unggul orang pemain tengah tim yang menggunakan skema 3 back. Nah, tujuan unggul orang di tengah agar bisa menguasai permainan. Nah, itu kan perkembangan fleksibilitas taktikal yang sering kita lihat di sepak bola Eropa, yang di Liga Indonesia pun sering, ataupun Timnas Indonesia. Misalnya Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong, di situ kan Jordi Amat beberapa kali masuk ke tengah, meskipun secara eksekusi ini yang ketiga teman-teman. Ini yang aku rasa penting. Kalau kita bicara apa yang dilakukan Guardiola, apa yang dilakukan timnas Jepang dengan jebakan offset trapnya dan lain-lainnya teman-teman, ataupun tendangan-tendangan bebas lainnya, pentingnya eksekusi yang bagus. Oke, eksekusi ini nggak mudah. Perlu repetisi berulang kali. Eksekusi ini maksudnya implementasi untuk melakukannya di atas lapangan. Apa yang dilakukan Pep Guardiola bersama Man City, kenapa itu bisa sukses berkali-kali? Pep Guardiola bilang, karena Carlos Vicens komunikator yang baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Carlos Vicens itu simple untuk bisa dicerna dengan cepat pemain-pemain Man City. Contoh lainnya, misalnya sebelumnya 2 minggu ataupun 3 minggu yang lalu teman-teman, Alvarez mampu bisa menciptakan gol lewat
umpan datar yang progresif ke depan dari situasi set piece dari pemain Man City. Dan itu di-highlight juga siapa nih yang melakukan pelatihan terhadap Man City. Kok bisa berpikiran seperti itu kali? Nah, jadi ada sosok lagi nih. Nah, untuk sepak bola Indonesia, aku berpikir masih jarang ada teman-teman ya untuk tim misalnya video analis itu udah banyak. Tapi secara spesifik misalnya set piece analis, kemudian ya yang lain-lain lah, bidang-bidang analis tertentu belum semuanya bisa diakomodir oleh klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Tapi sudah ada menuju ke arah sana, tapi belum semuanya teman-teman. Nah, untuk bidang set piece analis misalnya, contoh case apa yang dilakukan oleh Man City melawan Liverpool, apakah itu hanya sekali coba bisa dilakukan? Ya, bisa saja hanya cuma sekali apa yang dilakukan Man City ini, bisa juga berkali-kali. Berkali-kali ini dalam konteks arti kata, klub-klub lain selain Man City kan bisa melihat apa yang dilakukan oleh Man City, kemudian melakukan eksekusi ataupun melakukan perubahan-perubahan variasi terhadap eksekusi yang sudah bagus dilakukan Man City. Nah, why not? Mengapa tidak? Nah, kalau kita bicara Man City konteksnya, apakah ia bisa melakukannya lagi? Bisa-bisa aja. Karena apa yang dilakukan Man City ini kurang lebih teman-teman seperti yang dilakukan Boyan Hodak bersama Persib nih, jebakan trapnya, offside-nya teman-teman. Itu berkali-kali dia lakukan melawan Dewa, Bali, di Kuala Lumpur juga pernah, melawan Persija, dan melawan tim-tim lainnya. Berkali-kali dilakukan oleh Boyan Hodak. Tentunya secara kualitatif itu kan bisa diamati. Tapi klub-klub Liga Indonesia rata-rata saat melawan Persib menghadapi jebakan offset tersebut, meningkatkan garis pertahanannya, sulit juga untuk memperkirakan, memprediksi. Yang padahal, aku bukan merasa sok teman-teman, sudah kita bahas sampai 3 part, bagaimana mengeliminasi jebakan offset trap yang dilakukan oleh Persib Bandung. Ya, secara kesimpulan teman-teman, pengaruh sepak bola elit Eropa sangat berpengaruh besar tuh terhadap perkembangan sepak bola yang ada di luar elit Eropa. Dan dengan adanya set piece analisis yang sangat spesifik teman-teman terhadap permainan sepak bola, itu akan sangat membantu pelatih dalam menciptakan sebuah sesuatu yang ada di atas lapangan. Pep Guardiola pun nggak secara malu-malu langsung terang-terangan menunjuk peran dari Carlos Vicens terhadap proses gol Man City ke gawang Liverpool. Artinya Pep Guardiola pun mengapresiasi tugas yang diberi, kerja yang dihasilkan oleh Carlos Vicens, nggak gengsi. Nah, jadi artinya Pep Guardiola menjalankan prinsip kolaborasi, menghasilkan sebuah tim bukan hanya berasal dari sosoknya, tapi dari orang-orang yang ada di belakang layarnya. Oke, gimana menurut teman-teman soal apa yang dilakukan oleh Carlos Vicens bersama Guardiola? Ya, aku rasa pertandingan itu sangat alot, sangat ciamik. Dalam momen misalnya Liverpool identitasnya membuat chaos permainan itu, di sisi lain Man City mencoba menguasai bola lewat 1-2 sentuhan yang progresif, yang halus. Nah, di babak kedua Man City kehilangan momentum untuk bisa mengontrol pertandingan akibat tingkatan permainan chaos, gerasak gerusuk dalam tanda petik untuk bisa merebut bola itu semakin tinggi dilakukan Liverpool. Terlihat misalnya Kevin De Bruyne beberapa kali melakukan duel, kalah Kevin De Bruyne melawan pemain-pemain Liverpool sehingga Liverpool bisa melakukan transisi yang cepat dari defensif ke positif. Oke, pertandingan besar tentu ditentukan lewat momen-momen krusial. Bukan hanya kita bicara permainan open play teman-teman, tapi dari situasi-situasi bola mati itu sangat mempengaruhi. Dan bisa kita lihat Man City berpengaruh banget akibat corner kick yang ciamik berhasil ia ceploskan ke gawang Liverpool, dan Liverpool pun lewat tendangan penalti. Dan banyak case-case lainnya di elit Eropa, pertandingan teman-teman high quality ditentukan bukan lagi lewat permainan open play, tapi permainan set piece. Oleh karena itu butuh sekali pelatih set piece ataupun pelatih yang khusus menangani hal tersebut agar bisa memanfaatkan situasi tersebut agar tidak terbuang sia-sia. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.